Halo, kali ini kita akan berbicara masalah tabel driver 7 segment display. Nah, ini sebenarnya nanti kaitannya juga dengan penampil 7 segment seperti di video sebelumnya, tetapi kali ini kita menggunakan microcontroller Arduino Nano. Yang sebelumnya kan masih menggunakan IC manual ya, menggunakan IC flip-flop. Nah, ini sekarang kita menggunakan controller yang lebih ringkas dan nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita di kedepannya. Nah, ini basicnya dulu. Di sini ada tabelnya. Nah, di sini adalah value ya. Apa itu maksudnya value? Nah, di baris ini, baris 3 ini value. Itu maksudnya adalah value dari setiap digit. Kalau digit pertama itu kan seperti 2 pangkat 0 kan, kalau di biner. Nah, 2 pangkat 0 1. Begitu ya. Kemudian di sini 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 1 2 8. Ini adalah value pada setiap digit biner. Nah, kemudian ini pin out sesuai dengan IC. Nah, IC yang akan kita gunakan itu adalah IC shift register. Nah, ini adalah IC shift registernya. Saya menggunakan IC 74HC595. Maksudnya pin out itu ini ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan pin ke-6. Itu ya. Karena di sini kan bisa kita lihat 1 itu kita hubungkan ke nanti ke A. A itu yang mana? Nah, ini A toh. Gitu. Nah, di sini ini menghubungkan ke ini, ke LED yang bar yang bagian atas gitu ya. Nah, jadi ini adalah pin out 0 itu nanti terhubung ke A, kemudian pin out 1 terhubung ke B dan seterusnya. Itu nggih. Sampai 6. Kenapa 7 tidak? Nah, 7 itu kan digital point. Jadi ada titik di sini. Kalau di Proteus di sini nggak terlihat ya. Nah, di sini ini ada titik ini. Nah, inilah DP atau digital point. Gitu. Nah, kembali lagi ke Excel-nya. Pin out sudah, kemudian segmen. Nah, segmen ini juga yang tadi saya bilang 0, pin 0 ya, pin 0 ini nyambung ke A tadi ya. Jadi pin 0 ini, pin out dari IC shift register ini terhubung ke bar yang A dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian nilai ini kan segmen ya. Segmennya itu menunjukkan 0 seumpama. Maka kalau ini adalah common katoda ya. Jadi inputannya adalah sisi positif, kemudian commonnya itu kan yang dijadikan satu itu adalah groundnya. Nah, ini kalau untuk common katoda itu kalau kita 0, maka yang berlogika 1 atau high itu kan A, B, C, D, E, F seperti di video sebelumnya ya. Maka yang 0 hanya G sama DP, dan DP ini semua 0 karena memang tidak saya pakai. Kalau mau dipakai juga boleh diaktifkan. Begitu juga 1. Ini yang nyala hanya B dan C, yang lainnya 0, begitu juga yang lain ya. Nah, kemudian di sini ada decimal value. Nah, decimal value ini adalah value dari ini. Nah, gini ya, dari ini. Nah, ini low significant bit atau LSB, yang di sebelah kiri itu adalah MSB-nya. Jadi ini kalau dikonversi ke bilangan desimal itu ketemunya ini 252. Nah, untuk rumusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang konversi bilangan menggunakan Excel. Nah, begitu juga yang ini, yang heksa. Ya, jadi dari desimal ke heksa, kemudian dari desimal ke biner gitu ya. Nah, kok ini ada 0x, kemudian ada mark di sini atau tanda atau notasi B. Nah, ini ditambahi juga, silahkan Anda lihat di video sebelumnya di konversi bilangan menggunakan Excel. Nah, ini adalah tanda saja ya, tanda saja bahwa
ini adalah menunjukkan 0, 1, 2. Sebenarnya sama dengan yang sini ya. Cuma saya double kan di sini lebih dekat jadi lebih enak. Begitu. Inilah tabel driver 7 segmennya. Nah, sekarang yuk kita aplikasikan tabel driver 7 segmen ini ke rangkaian. Nah, ini adalah rangkaiannya. Jadi saya tidak akan menggambarkan ulang. Ini saya cukup menceritakan saja. Ini saya menggunakan Arduino Nano ya, saya simulasikan di Proteus. Kemudian ini ada SHCP ya. SHCP ini adalah clocknya ya. Di sini kan ada clocknya. Ini kita sambungkan ke digital, pin digital nomor 4 ya. Sebentar. Nah, ini lebih terlihat ya. Ini di sini. Kemudian DS itu adalah apa ya? Datanya ya, data serial gitu, data serial input. Kemudian STCP ini adalah latch-nya, atau kalau di materi sebelumnya itu kan ada serial input, parallel output. Nah, jadi kalau pas latch-nya ini kita buka, maka kita logikakan 0 maksud saya. Nah, nanti kalau pas data sudah masuk semua, baru kita logikakan high atau 1. Berarti sudah tertutup ini latch-nya gitu, oke. Jadi ini adalah untuk membuka tutup gerbangnya, membuka tutup ini ya, data yang dari pin DS pin 14 ke digital 2 ya. Kemudian clocknya ini dari yang pin 11 ke digital 4 gini ya. Nah, ini yang Arduino ke IC 74HC595 ke IC shift register. Kemudian yang MR sama OE nya, ini MR nya ini kan kita logikan high atau kita beri catu daya 5 volt gitu ya. Kemudian di sini ada OE. Nah, di sini kita groundkan begitu, nggih. Nah, di sini ada pin output kan, parallel output, ada key 0 sampai key 7 aksen. Nah, yang kita pakai kan cuma 0 sampai 7 ya, karena DP-nya itu kan tidak kita pakai toh. Ini DP-nya ini kan tidak kita pakai ya, digital point. Nah, kita hanya memakai sampai G saja. Maka di sini perlu 7 output. Nah, yang key 0 ini nanti akan kita hubungkan ke yang A. Ini A kan bar yang di sini toh. Kemudian yang key 0 tadi A, kemudian key 1 nanti ke yang B di sini dan seterusnya. Gitu nggih. Ini menggunakan common cathode 7 segmennya. Kemudian di sini resistornya menggunakan 220 ohm ya, kecil saja. Jadi ini masukkan resistor dulu ya, jangan dilangsung nggak bisa. Itu. Oke, ini adalah rangkaiannya. Nah, sekarang programnya gimana? Nah, ini programnya sudah jadi. Nah, kita ketikkan ulang saja ya. Kalau program itu kalau nggak ketik ulang nggak apa, nanti nggak bisa masuk logikanya. Oke. Baik, yang pertama kita deklarasikan dulu menggunakan integer, itu LATCH ya, latch pin itu. Terserah mau dikasih nama apa. Kalau saya ngasih namanya latch kemudian pin. Apakah harus seperti Puno Onta ini? Jadi ini kecil kemudian pinnya ini huruf besar? Nggak harus, ini kan kalau deklarasi itu kan suka-suka toh. Ini pin 3 tadi latch pin ya. Latch pin ini ya, latch pin itu latch pin ini ya, STCP itu ke digital nomor 3 ya, pin digital nomor 3 di sini. Saya ini mungkin ya. Nah, begini. Jadi jenengan bisa sambil melihat. Itu digital nomor 3 titik koma ya. Kemudian integer lagi di sini apa ya, clock ya, clock pin
gini. Itu tadi clock di 4 ya, ini di 4. Kemudian in, ini ada data ya, data pin. Itu data itu tadi masuk ke D2 ya, 2 gini. Oke. Nah, ini kita sejarkan biar gampang bacanya. Nah, kemudian kita panggil fungsi byte. Byte itu sebenarnya ya sama dengan integer, pendeklarasian sih intinya. Tetapi ini hanya pendeklarasian 0 sampai 255. Jadi 8 byte. Byte itu kan sama dengan 8 bit toh. Nah, berarti hanya bisa menyimpan angka dari 0 sampai 255 ya. Itu byte artinya menyimpan data hanya 8 bit, hanya senilai 8 bit. 8 bit nilai maksimalnya 255. Jadi 0 sampai 255. Ini saya ulang-ulang biar biar memorinya itu bisa benar-benar tertancap dengan baik. Waduh. 7 sec gitu ya. Sec digit itu. Ini apakah harus dinamai 7 sec digit? Bebas lah, bebas ya. Ini tujuannya apa? Kita menyimpan tadi loh. Ini saya kasih 10 gini. Ini artinya itu barisnya nanti jumlahnya 10, turunnya 10 kan 0 sampai 9 toh. Ini. Nah, 0 sampai 9 jumlahnya 10. Ini kita copy dulu ya. Ini kan yang mau kita simpan kan ini. Nah, gitu kita Ctrl C. Nah, gini ya. Kemudian kita buka kurung kurawal terlebih dahulu. Sama dengan dulu ya, karena deklarasi kan ada sama dengannya nih, sama kayak gini. Gini, kemudian buka kurung kurawal. Ini kan bentuknya metrik ya. Nah, gini baru kita Ctrl V. Nah, masuk semua toh. Ini terlalu kecil kok ya. Nah, gini. Sip. Ini, nah tinggal ini kita blok tab. Nah, pas gini kan rapi toh. Nah, gini ya. Ini dirapikan boleh, silahkan. Nah, gini. Jangan lupa ditutup kurung ya. Tutup kurung kurawal. Nah, begini. Ini kasih sini lah. Nah, biar nanti kalau untuk belajar lagi kan, kalau rajin kan enak, bacanya gampang. Nah, kemudian kita melakukan eksekusi program, void. Nah, gini void, tapi voidnya void setup ya. Void setup. Gini buka kurung kurawal. Nah, ini artinya void setup itu kan yang dieksekusi pertama kali ya, initial condition. Nah, itu kondisi awal, initial condition. Itu pin mode ya, pin mode. Itu di sini ada LA TCH PIN, itu adalah output ya. Output gini ya. Harus besar semua apa ya? Output. Nah, ini saya tuh lupa ya. Kalau pin mode, kemudian tadi clock, clock pin, ini juga output ya, semua kan luaran semua ini. Kemudian pin mode, di sini ada data pin, ada output juga begini. Nah,
Setelah itu tutup kurung. Oh, ini sudah ya, sudah. Nah, yang berikutnya adalah ini untuk apa? Untuk memasukkan data di sini. Nah, di sini. Jadi data itu kan masuk secara seri itu di sini. LSB dulu ya kan, biasanya LSB itu yang berarti yang low significant bitnya dulu ya. Jadi dari sini masuk, kemudian dimasukkan ke key 0, kemudian digit yang berikutnya masuk, dimasukkan ke key 1, terus begitu sampai penuh sampai key 6. Nah, setelah key 6 baru dikeluarkan JZ bareng gitu ya. Nah, gitu. Logika berpikirnya microcontroller seperti itu. Jadi ini void, kita namakan ini sama ya, tapi gini, 7 segment write gitu ya. Nah, ini kita namai ini bebas, mau apa namanya bebas. Nah, begini, kemudian byte digit gitu ya. Digit. Byte digit. Ini adalah apa ya? Sebenarnya ya pendeklarasian tadi ini. Namanya byte digit. Jadi ini saya namakan digit, tapi dalam rentang datanya byte dari 0 sampai 255 gitu. Ya, sama dengan integer sama gitu. Kalau ini kita integerkan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kan boros. Ya, pakai ini aja yang lebih lebih memorinya lebih ringan, lebih ringkes gitu. Buka kurung awal. Nah, kemudian digital write gitu ya. Digital write latch ya, latch pin ini, latch pin yang ini. Oke. Kemudian koma low ya, LOW. Nah, gini. Kenapa? Ya tadi yang saya ceritakan, kalau di serial input parallel output atau SIPO ya, nanti kan ada latch-nya. Jadi kalau low itu artinya silahkan masukkan data gitu ya. Data masuk gitu terus. Tapi kalau high, data nggak bisa masuk gitu. Kalau yang belum membuka materinya SIPO, SIPO kemudian PISO atau SISO, nah itu silahkan dulu dipelajari dulu, itu serial input, serial output, parallel output, nah gitu ya, itu dipelajari dulu. Nah, kemudian penggeseran sekarang. Nah, setelah ini dibuka ya, latch-nya itu dibuka, kemudian digeser SHIFT ya, out. Nah, ini shift out itu adalah data pin ya, data pinnya yang ini tadi, ini kan data pin ya, data pin berarti pinnya yang nomor 2 ini di koma ya, kemudian clock pin ya, berdasarkan clocknya, nah gini clock pin, kemudian LSB first, LSBFIRS ini adalah FIRST, kurang T ya, LSB first. Jadi kita yang LSB terlebih dahulu, yang ini. Nah, yang sebelah kanan dulu, baru ini masuk ke IC shift register, ini masuk gitu, bukan yang dari kiri dulu. Bisa nanti di MSB for scan itu, kalau memang Anda settingnya ini tabelnya itu dari yang kiri ke kanan, itu boleh kok men-setting seperti itu boleh ya, bebas. Tapi kalau saya nyontohkannya yang ini aja ya.
yang sudah apa ya, umum digunakan gitu. Nah, itu LSB first, kemudian 7 sec digit. Nah, 7 SD itu ini. Nah, datanya ini loh. Ini berarti ini kita masukkan dulu ke sini. 0 yang ini masuk sini. 0 yang berikutnya masuk sini. 1 masuk sini gitu. Ini kita copy aja ya. Nah, gitu. Ini kita perlebar. Nah, gini. Nah, kemudian ini kita kurung kotak digit gitu ya. Nah, itu kurung kotak digit. Oh, sebentar, ada telepon sebentar. Maaf, tadi ada teman yang menelpon. Tadi sampai digit nggih. Ini. Jadi digit ini asalnya ini. Itu ini kita kurung kotak. Setelah kurung kotak baru titik koma ya, kemudian oh, ini ditutup kurung dulu gini. Nah, gini. Oke, di sini maksudnya itu menggeser menggeser data pin ya. Silahkan data pin ini dibuka ya. Setelah dibuka ini kemudian datanya dimasukkan ya satu persatu sesuai clock pin, dan didahulukan yang sebelah kanan atau yang LSB pada ini, pada pada data 7 segmen digit gitu nggih. Begitu kira-kira. Di sini ini datanya ini nggih. 7 segmen digit sama dengan ini. Kemudian dalam kurung kotak digit ini. Gitu. Langsung apa lagi ya? Oh, setelah itu di digital write ya. Digital write. Di sini ada LATCH, large bin ya, large bin. Ini high. Nah, karena datanya sudah masuk semua nih ya, sudah masuk semua, baru kita logikakan high. Itu nggih. Begini. Nah, baru tutup kurung kurawal, ini sudah ada. Itu. Langsung lanjut, berikutnya ada void loop ya. Sekarang sorry. Void loop. Begini, kurung kurawal buka ya. Di sini kita akan mengurutkan ya, kita kan mau membuat counter down dari 9 sampai 0 lah. Nah, berarti kita pakai fungsi for ya. For begini, kemudian di sini ada integer begitu, kemudian digit ya. Digit. Kenapa integer ya? Karena ini bilangan bulat toh. Ya. Sama dengan nutupi ya. Nah, begini. Sama dengan 9. Kemudian titik koma ya. Digit begitu. Ini lebih dari sama dengan 0. Gini toh. Titik koma main digitnya dikurangi. Baru kurung kurawal buka gitu oke. Jadi digitnya 9 ya. Hingga lebih dari sama dengan 0 itu dikurangi. Jadi bacanya ini ada digit 9 dikurangi terus hingga digitnya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, gitu oke. Baru setelah lebih dari sama dengan 0, taruhlah sampai 0 gitu ya. Ini berlaku saat lebih dari sama dengan 0. Nah, sebentar saya ulangi gini biar lebih gampang. Ini ada digit 9 ya, ada 9 digit. Kemudian saat digitnya itu lebih dari sama dengan 0 itu dikurangi terus. Nah, begitu. Oke. Saat digitnya lebih dari sama dengan 0 itu dikurangi terus. Begitu sampai habis. Itu oke. Nah, setelah itu baru delay. Delay
Oh salah, delay. Nah itu kalau ngetik sambil ngomong gini ya. Oh delay. Ini 1 detik seumpama gitu oke. Jadi nanti 9 1 detik. Terus 8 1 detik begitu. Ya. Di sini tulis si 7 sec right gitu ya. 7 sec right digit. Begini. Nah, sudah selesai. Ini 7 segment right digit ini adalah maksudnya ini tuh mengacu pada ini loh. Nah, mengacu pada sini. Ya, jadi setelah ini delay toh dikurangi 9, kurangi jadi 8 delay. Nah, 7 sec right nah, di sini. Ayo silahkan. Ini diproses gitu ya. Ini diproses digital last spin load dan lain sebagainya, dimasukkan dari LSB, kemudian diselesaikan, berarti ditutup. Ini dilogikakan high. Nah gitu itu itu loopnya semacam itu. Oke. Kemudian delay lagi. Nah setelah ini selesai ya, ini sampai 0 gitu, ini kan nanti ngeloop lagi. Nah setelah ngeloop kita delay berapa, 2 detik ya. Itu. Jadi nanti setelah 0 delay 2 detik baru 9 8 sampai bawah 0 delay 2 detik 9 lagi begitu. Itu oke. Ini kemudian kita compile, kita save dulu. Itu ya. Kita save dulu. Ya, ini masih ada kesalahan. Ini ada kesalahan ya. Coba-coba kita lihat. Nggak parah-parah banget sih kesalahannya. Nah, ini. Coba. Ini kan jumlah digitnya lebih kecil dari yang atas. Lebih kecil daripada yang bawah juga. Nah, ini karena di depannya di sini itu ada 0. Ini. Dan tidak tertulis kalau di Excel. Itu nggih. Jadi di sini disisipi 0 dulu. Nah, ini sisipi 0. Sisipi 0. Udah selesai, kita coba. Bisa nggak ini? Oh, koma. Iyalah, lupa saya. Iya ya, metrik koma ya. Saya kok malah titik koma. Coding itu seperti bahasa ya, kalau nggak pernah dipakai yo lali. Oke, di sini sebelum void itu ini. Oh, titik koma. Nah, itu. Ya, apalagi nih. Oke, ini sudah selesai. Tadi itu masalahnya begini. Ini file, kemudian preference. Nah, ini compilationnya itu saya uncheck, oke, kemudian saya verify, itu mau, itu. Kemudian kan saya butuh ini, butuh alamatnya toh, maksudnya alamat hexa, file hexanya itu ditaruh di mana. Nah, saya reference-nya, kemudian saya buka lagi, terus compilation saya cek lagi, oke, baru saya ini lagi verify lagi. Nah, setelah itu ini kita cari di mana lokasinya yang .ino.hex ya. Kita geser ke kanan terus. ino elf. Oh, ini ino.hex. maaf. Ini hexnya kita blok. ino.hex-nya kita blok sampai sini, sampai C saja. Kita Ctrl C gitu ya.
Kemudian nah di sini di Arduino Nano-nya kita double klik. Nah di sini kan sudah ada sebenarnya. Nah ini kita hapus dulu nggih. Kalau awal-awal ini enggak ada. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita pastekan di sini, Ctrl V, baru kita oke. Nah setelah oke ini ada tulisan seperti ini. Ini artinya file hex-nya itu berada di sini. Gitu. Kemudian kita play coba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2 detik. 9, 8. Nah, begitu nggih. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini, bagaimana cara merancang counter down menggunakan IC Shift Register 74HC595 dan Arduino Nano sebagai kontrolernya. Nah, silahkan Anda membuat yang counter up-nya sekarang. Kan buat latihan kan gitu nggih. Semoga bermanfaat.